Mantul mame. Ngomong manut sampean sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro Official. Kali ini saya kedatangan tamu dari Bantul, Yogyakarta, tepatnya dari Kecamatan Kretek. Ini para petani bawang merah yang dari Bantul, dan saat ini karena sudah saatnya makan malam, ini dibawa ke Daun Muda, Cafe Daun Muda oleh Mas Yusuf Wijayanto. Jadi ini kami sedang memilih-milih menu yang kata Mas Yusuf boleh milih menu apapun asal jangan ayam geprek, karena jauh-jauh dari Yogyakarta tidak boleh milih menu ayam geprek. Itu kata Mas Yusuf. Jadi ini para teman-teman dari Bantul, 5 orang ini tadi habis dari Nganjuk ke tempat Mas Bos Hendy, sang owner dari Tajuk GY. Habis dari Tajuk GY lanjut ke Mas Yudi, driver dari Tajuk GY. Habis dari Mas Yudi pindah ke tempat Mas Didi, sang driver dari Wisanggeni. Ini kita sedang ngobrol-ngobrol sama mbaknya karena masih nunggu teman-teman pada milih menu. Di samping saya yang pakai kaos Gusman Bojonegoro itu Mas Aris, dan sebelahnya ada Mbah Suro, dan sebelahnya lagi ada Mas Eko, Mas Edi, Mas Furkon, dan Mas Yusuf Wijayanto tentunya. Ini driver dari Bantul, masih pilih-pilih menu, dan kita sebagai tuan rumah hanya menemani saja. Jadi karena tamu adalah raja, maka kita harus menyiapkan semua kebutuhan dari tamu kita itu sendiri. Alhasil tadi nyampe rumah Gusman Bojonegoro jam 4 sore. Tapi karena di depan rumah Gusman Bojonegoro ada orang yang lagi punya gawe dan sound sistemnya membahana, jadi kita tidak bisa bercakap-cakap, kita tidak bisa bercengkrama, kita tidak bisa bertutur kata karena harus menggunakan suara yang keras. Jadi sama Mas Ucup dikasih solusi untuk datang ke Daun Muda sekaligus kita makan malam. Terima kasih untuk rombongan Mbah Suro yang dari Bantul yang sudah menyempatkan mampir ke rumah Gusman Bojonegoro, dan kebetulan Gusman Bojonegoro sudah nyampe rumah karena 3 hari yang lalu kita habis keluar kota, tepatnya ke Denpasar, Bali. Jadi ini syukur alhamdulillah pas ada tamu dari Jogja, tim Gusman Bojonegoro sudah ada di rumah. Sambil nunggu pesanan dari tamu kita sedikit ngobrol guys. Dan kita ini posisi sedang ada di Daun Muda, Cafe Daun Muda, tepatnya di Jalan Raya Mbalen Sugiwaras, kurang lebih 200 meter dari perempatan Mbalen ke selatan. Kalau dari perempatan Mbalen berarti kiri jalan. Kalau dari arah Sugiwaras berarti kanan jalan. Oke guys, ini saatnya saya milih menu. Saya sendiri bingung, saya pengen ngasih menu yang sama dengan tamu karena kita tidak pengen membeda-bedakan. Alhasil mbaknya sudah terlihat capek menunggu kita milih-milih menu sampai hampir 30 menit untuk pemilihan menu saja. Dan
Untuk menu yang dipilih oleh para tamu yaitu gurami bakar. Dan ini saya juga lagi mesen, mbaknya tetap tenang santai nunggu kita mesen makanan guys. Oke guys, kita lanjut ngobrol-ngobrol sama tamu kita. Dan ini pesanan sudah datang. Jika saya datang ke Daun Muda, minuman saya jelas, yaitu wedang Jokowi. Beda dengan yang lainnya, itu minumannya es jeruk, es teh. Kalau saya lebih suka sama wedang Jokowi. Alhamdulillah pesanan semuanya sudah datang. Dan lucunya ini guys, ini ada sedikit kelucuan yang kita dapat di Cafe Daun Muda. Pesanan 7 orang, yang datang pesanannya 6 orang. Jadi yang 1 orang nunggu pesanan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, karena sudah mendapatkan tamu kehormatan dari Bantul dan bisa ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon, kita bercengkrama bercanda tawaria, dan alhamdulillah tamu-tamunya sangat senang sekali guys. Terima kasih untuk Mbak Suro dan para rombongan sudah mau datang ke tempat Gusman Bojonegoro. Di sini saya sedikit menjelaskan tata cara tanam bawang merah yang baik dan benar. Jadi pada dasarnya saya bilang di situ, timba harus mendekat ke sumur, bukan sumur yang harus mencari timba. Yang artinya yang mau belajar harus datang ke gurunya, bukan gurunya yang harus merapat ke muridnya. Itu pada hakikatnya. Ini mbaknya datang lagi membawa pesanan yang sudah kita pesan. Nanti sebentar lagi kita sudah masuk ke acara makan bareng. Jadi sebelum makan saya tetap menjelaskan teknik dari budidaya tanam bawang merah yang benar dan baik. Jadi ada sedikit bagian yang tidak pernah saya ungkap dalam konten saya tentang ilmu perbawang merahan, dan itu hanya akan saya ungkap jika ada teman saya yang benar-benar datang ke rumah saya. Saya akan sedikit memberi bocoran gimana cara tanam bawang merah yang baik dan benar guys. Karena beliau-beliau sudah datang ke Bojonegoro, itu kurang lebih perjalanan 7 jam, kurang lebih sekitar 300 km guys untuk datang ke Bojonegoro. Jadi jarak antara Bojonegoro dan Kecamatan Kretek Bantul itu kurang lebih 300 km. Karena sudah jauh-jauh datang dari Kabupaten Bantul, makanya di sini kita sekalian sharing masalah ilmu tanam bawang merah. Yang belum saya tahu, sebagian saya dapat tahu dari teman-teman yang dari Bantul, yang sebagian belum tahu, saya kasih tahu apa yang selama ini sudah saya aplikasikan ke lahan bawang merah saya, dan sudah saya aplikasikan ke semua petani yang selama ini saya dampingi. Dan alhamdulillah dari semua petani yang saya dampingi, semuanya berhasil 90% panen. Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tentunya, dan rasa terima kasih
yang sedalam-dalamnya untuk para petani bawang merah yang selama ini sudah mempercayakan Gusman Bojonegoro untuk membantu memilihkan benih yang kualitas dan membantu proses olah lahan. Berikut cara perawatannya. Di sini saya tegaskan Gusman Bojonegoro tidak akan pernah terikat sama siapapun, termasuk perusahaan manapun. Tidak akan ada yang bisa mengikat seorang Gusman Bojonegoro. Bagi Gusman Bojonegoro, jika dikontrak oleh pribadi atau perusahaan, itu terlalu murah ilmu dari Gusman Bojonegoro untuk dihargai. Jadi makanya Gusman lebih memilih untuk berbagi ilmu ke para petani pemula. Makanya di sini saya tidak akan pernah terikat kontrak oleh siapapun. Di sini saya akan terus mendampingi para petani bawang merah pemula khususnya, dan akan selalu sharing pada petani bawang merah senior pada umumnya. Karena tidak lepas dari belajar, itulah makanya Gusman Bojonegoro sampai saat ini bisa mendampingi para petani pemula. Yang baik kita gunakan, yang buruk kita sisihkan. Makanya kita di sini dituntut untuk selalu belajar dan terus belajar. Jangan pernah merasa puas. Tidak ada yang master dalam pertanian, terlebih di bawang merah. Semuanya masih tetap belajar dan terus belajar. Belajar tidak harus dari orang yang lebih tua dari kita, yang lebih senior dari kita. Kita bisa belajar dari pemula, walaupun itu masih pemula. Jika dia itu lebih paham dari kita, kita harus bisa menerima masukan dari petani pemula itu sendiri. Jadi kita bisa belajar dari siapapun. Jangan memandang siapa yang berbicara, tapi pandanglah dan resapilah apa yang dikatakannya. Jadi di sini sudah saya jelaskan bahwa kita bisa belajar ke siapapun. Belajar tidak harus di bangku sekolahan, guys. Kita bisa belajar di lahan, kita bisa belajar dimanapun. Kita bisa sharing di warung, di rumah makan, di kafe. Dan stigma selama ini yang dilakukan oleh petani atau yang dirasakan petani, kalau petani itu tidak bisa ngobrol atau meeting di rumah makan atau kafe, buang stigma itu. Karena pada dasarnya saat ini petani itu harus keren, petani itu harus levelnya sama dengan pekerja-pekerja yang lainnya. Makanya di sini saya dengungkan, petani tidak harus malu datang kemanapun. Petani itu harus percaya diri, guys. Karena petani itu termasuk penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi kita tidak boleh minder. Kita harus percaya diri, karena percaya diri itu terkadang sangat kita butuhkan. Selalu melihat ke atas untuk kemajuan kita dan selalu merunduk untuk ketawaduan kita. Jadi ada keseimbangan di situ biar hidup ini bisa balance. Kalau kita selalu merunduk, kita tidak akan pernah maju. Kalau kita selalu mendongak ke atas, kita akan menjadi orang yang congkak, orang yang sombong. Maka dari itu hidup itu harus balance, harus seimbang, harus mendongak ke atas juga harus merunduk ke bawah. Tujuannya mendongak ke atas untuk kemajuan dan merunduk itu untuk ketawaduan. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya informasikan. Sekali lagi terima kasih untuk Mbah Suro dan kawan-kawan sudah datang ke tempat Gusman Bojonegoro. Nanti semoga saya doakan semoga selamat sampai rumah. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bosan nih jiwa.
Karepku takon nginep kan karepku. Besok. Sawah langsung. Aku seneng nang nginep kan yo. Santai Hati-hati.